Ho 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 ho. Halo wibu nolep sekalian. Apakah kalian masih waras? Atau sudah depresi karena mental health? Ya namanya juga kehidupan sob. Di sini gue mau ngebahas sesuatu yang menarik. Jika sebelumnya kita membahas 10 orang terkuat di Windbreaker, maka sekarang kita akan mengenal 4 raja STM Bofurin yang merupakan para kesatrianya Pak Haji Hajime Umemiya. Tanpa berbasa-basi, mari kita mulai. Nao, mau, tes, dozo. Raja pertama, Toma Hiragi. Hiragi merupakan siswa tahun ketiga di SMA Furin dan salah satu dari 4 raja surgawi Bofurin. Hiragi memimpin sebuah unit yang bernama Vice Ravana yang terdiri dari kelas 11, 21, dan 31. Sebagai bagian 4 raja, Hiragi memiliki 2 orang wakil kapten. Yang pertama, Yodai Matsumoto yang merupakan seorang pengguna teknik gulat. Dan yang kedua, Jien Yanagida yang merupakan seorang introvert akut. Kalau untuk urusan kekuatan, Hiragi kuat nggak bang? Nah, untuk urusan kekuatan Toma Hiragi udah nggak perlu diragukan lagi. Hiragi dijuluki sebagai Bisa Mountain, yang bisa dibilang dewa perang, atau bahasa kerennya God of War, seperti Kratos. Bahkan sejak SMP, Hiragi sudah dikenal sebagai bocil kematian. Gimana nggak serem? Sedari SMP, Hiragi bisa membantai puluhan akamsi sendirian. Sungguh nggak masuk akal. Dan sejauh gue baca sampai chapter 142, gue berani asuransi kalau Hiragi merupakan raja terkuat di antara 4 raja lainnya. Yang bener lu bang, buktinya apa? Mau bukti? Oke, tenang aja. Kita main data dan bukan perasaan. Diperlihatkan Toma Hiragi melawan sang legenda Masokis yang bernama Kanon Banjo. Pertarungan terjadi sangat sengit di antara mereka. Dengan teknik pengamatan, Banjo dapat menghindari serangan dari Hiragi dengan mudah. Lalu ada satu kejadian di mana tangan Banjo dikunci oleh Hiragi. Dan gilanya, Banjo nggak ragu untuk mematahkan tangannya untuk melukai wajah Hiragi. Ya, beruntungnya mata Hiragi baik-baik saja. Hampir aja doi menyusul Hayato Suwo dan join klub Chunibyo-nya. Kegilaan Banjo nggak berhenti sampai di situ. Dirinya mencoba merangkul Hiragi dan mengajak Hiragi lompat ke sungai bareng-bareng. Ini sih definisi jatuh ngajak-ngajak. Akhirnya Hiragi menggunakan jurus mengamuk dan berhasil keluar sebagai pemenang. Masih butuh bukti lagi kenapa Hiragi merupakan raja terkuat di antara 4 raja. Coba kalian buka Windbreaker episode 1. Bisa dilihat pada episode 1 animenya, Hiragi dipukul pakai tongkat baseball besi. Ya seperti yang kalian tahu, kalau tulang diadu sama tongkat baseball besi, udah pasti tulang akan remuk. Gak berhenti sampai di situ, bahkan Hiragi mampu membengkokkan tongkat baseball tersebut hanya dengan tangannya saja. Oke, sepertinya info tentang Toma Hiragi sudah cukup lengkap. Sekarang raja kedua, Tasuku Tsubakino. Tsubaki merupakan siswa tahun ketiga di SMA Furin dan salah satu dari 4 raja surgawi Bofurin. Loh, kok lu bilangnya siswa bang, bukannya siswi? Meski ini fakta menyedihkan, gue harap dari kalian gak ada yang sedih dan segeralah move on, karena Tsubaki itu adalah lanang. Tsubaki memimpin sebuah unit yang bernama Jikoku yang terdiri dari kelas 12, 22, dan 32. Sebagai bagian 4 raja, Tsubaki memiliki 2 orang wakil kapten. Lucunya, 2 wakil kapten Tsubaki ini merupakan kembaran-kembar nakal seperti Upin dan Ipin. Yang pertama, Seryu Sakaki yang merupakan sang kakak. Yang kedua, Uryu Sakaki yang merupakan sang adik. Kedua kakak adik ini terlihat memiliki kerjasama yang sangat baik dalam bertarung. Nah, kembali ke Tante Tsubaki. Maksudnya Om Tsubaki. Tsubaki memiliki gerakan yang sangat lincah dan akrobatik. Itu semua dikarenakan dirinya sering latihan pole dance alias tari tiang. Sebagai bagian 4 raja, kehebatan Tsubaki udah nggak perlu diragukan lagi. Sedari SMP, Tsubaki sering dibully oleh teman sekelasnya, membuat Tsubaki bertekad untuk menjadi lebih kuat.
Padahal harusnya Tsubaki bertekad untuk tobat. Bisa dibilang, Tante Tsubaki ini sangatlah kuat. Bahkan Kanji Nakamura pernah berkata, jika Tante Tsubaki itu monster, ya gue juga bakal lari sih jika dikejar-kejar Tante Tsubaki. Bang, dari tadi lu bertele-tele. Cepet kasih tahu bukti kenapa Tsubaki kuat. Bukti pertama, Tsubaki mampu mengalahkan Shuhei Suzuri. Yang bisa kalian lihat kalau Suzuri itu sangatlah kuat. Bukti kedua, Tsubaki mampu mengalahkan Genji Sugichi yang merupakan anggota Noroshi. Seperti yang kalian tahu di komik, kalau anggota Noroshi itu kuat-kuat. Bang, coba ceritakan kenapa Tsubaki ini jadi waria. Singkatnya, Tsubaki menyukai hal yang seperti para wanita sukai. Dan yang membuat Tsubaki makin yakin karena orang tua angkat Tsubaki yang mensupport Tsubaki untuk menjadi waria. Untuk lebih detailnya, kapan-kapan akan gue ceritain di video panjang Windbreaker anime LGBTQ. Sementara kalian bisa lihat video short kita yang membahas hal ini. Ya, marketing dikit boleh lah ya. Sekarang raja ketiga, Takumi Momose. Momose merupakan siswa tahun ketiga di SMA Furin dan salah satu dari 4 raja surgawi Bofurin. Momo memimpin sebuah unit yang bernama Zojo yang terdiri dari kelas 13, 23, dan 33. Sebagai bagian 4 raja, Momo memiliki 2 orang wakil kapten. Sayangnya wakil kapten Momo ini belum diceritakan sama sekali. Jadi gue hanya akan menjelaskan tampilannya saja. Wakil kapten pertama memiliki rambut gondrong dengan tubuh yang tinggi. Lalu wakil kapten kedua sedikit lebih pendek dengan badana di kepalanya. Diperlihatkan Momo sangat suka menggambar. Dimanapun dan kondisi apapun, Momo akan terlihat sedang menggambar. Ya mungkin aja cita-cita Momo ingin menjadi seniman. Lalu kekuatan Momo gimana bang? Untuk kekuatan, belum banyak yang diperlihatkan dari Momo. Tapi bisa dilihat, Momo mampu bergerak cukup lincah. Sepertinya Momo tipe petarung yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan. Diperlihatkan Momo harus menghadapi salah satu anggota Noroshi yang bernama Chihiro Sakushi. Pertarungannya terjadi cukup sengit di antara mereka. Namun naas, kedatangan Chika Takishi membuat Momo harus babak belur. Ya, meski Momo memiliki tubuh kecil, sebagai bagian 4 raja surgawi, tentunya Momo memiliki kekuatan yang layak untuk menjadi bagian 4 raja surgawi. Tapi menurut pendapat gue pribadi, berdasarkan manga yang gue baca sampai chapter terbarunya, Momo adalah yang terlemah di antara keempat raja lainnya. Sekarang, raja keempat, Saku Mizuki. Mizuki merupakan siswa tahun ketiga di SMA Furin dan salah satu dari 4 raja surgawi Bofurin. Mizuki memimpin sebuah unit yang bernama Komoku yang terdiri dari kelas 14, 24, dan 34. Sebagai bagian 4 raja, Mizuki memiliki 2 orang wakil kapten. Sayangnya wakil kapten Mizuki ini belum diceritakan sama sekali. Jadi gue hanya akan menjelaskan tampilannya saja. Wakil kapten yang pertama memiliki badana di dekat mulutnya. Lalu wakil kapten yang kedua diperlihatkan memiliki wajah polos dengan tubuh mungil. Diperlihatkan kalau Mizuki ini merupakan seorang ahli strategi yang ala-ala militer. Mungkin cita-cita Mizuki ingin menjadi Halode. Ya, kita doakan saja semoga Mizuki bisa jadi tentara. Atau kalau gagal sekalipun, semoga bokapnya Mizuki punya uang 1 miliar. Mengingat manusia-manusia di Windbreaker isinya pada bajaringan semua. Harusnya budaya korupsi juga ada di sana. Lalu seberapa greget si Mizuki bang? Seberapa greget kamu? Gue nonton YouTube Terus? sama iklannya sampai habis. Ho 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 ho. Mari kita kembali ke topik. Diperlihatkan Mizuki ini cukup gesit dan kuat. Dirinya juga mampu menggunakan pukulan bertubi-tubi dan juga tendangan ala-ala taekwondo. Diperlihatkan Mizuki harus menghadapi salah satu anggota Noroshi yang bernama Seitaro Tarumi. Pertarungan terjadi sangat sengit di antara mereka. Sampai akhirnya serangan fajar pun tiba dengan hadirnya sang legenda Furin yaitu Chika Takishi. Diperlihatkan
Mizuki tepar dan tidak sadarkan diri. Ya, jadi seperti itulah para 4 raja surgawi Bofurin berdasarkan 142 chapter terbarunya yang telah gue baca. Gue harap kalian enjoy dengan video yang udah gue buat. Dan silahkan sampaikan opini kalian tentang 4 raja Bofurin tersebut. Ya, jadi begitulah guys penjelasan materi gue kali ini. Buat kalian yang mau support gue, kalian bisa gabung ke anggotaan Yakuza biar kaya Om Timothy. Dan jangan lupa subscribe dan sebar video ini ke grup keluarga kalian biar gue gak busung lapar. Kesian, Canda guys.